Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Apakah Alhamdulillah. baik ya? Terus hari ini ada yang tidak hadir? Ada Pak? Ada 2 orang Pak. Siapa? Ada Ilham Pak sama Gagas. Ilham sama Gagas. Iya, mereka izin katanya ada keperluan. Oh, oke. Jadi setelah minggu kemarin kita telah membahas tentang identitas nasional. Ada yang masih ingat nggak tentang identitas nasional itu apa? Ciri-ciri suatu negara Pak. Contohnya? Indonesia punya Pancasila Pak, sama Undang-Undang Dasar. Oke, baiklah. Mungkin itu tentang materi yang minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi baru tentang hakikat dan urgensi dari konstitusi. Sebelumnya ada yang udah tahu belum konstitusi itu apa? Jadi, konstitusi itu adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara, menjadi pedoman penyelenggaraan negara, menjamin hak rakyat dan membatasi kekuasaan pemerintah. Adapun di dalam Indonesia, konstitusi negara Indonesia atau hukum dasar tertinggi di Indonesia ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat konstitusi sendiri adalah sebagai esensi atau inti dari Undang-Undang Dasar, berfungsi untuk menjamin hak asasi manusia, seperti contohnya meliputi dasar untuk hidup, hak dasar untuk hidup, kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan hak atas pendidikan, pekerjaan yang layak, kesehatan, serta keadilan. Kemudian, konstitusi juga berfungsi untuk menetapkan susunan ketatanegaraan. Di dalam Indonesia sendiri, susunan ketatanegaraan dibagi menjadi 3 atau biasa disebut juga sebagai trias politika, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Adapun fungsi dari konstitusi sebagai pembatas kekuasaan agar pemerintahan tidak sewenang-wenang. Kemudian berikutnya ada unsur pokok dari hakikat konstitusi. Terdapat 3 unsur utama, yaitu jaminan HAM dan hak warga negara, seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian berikutnya ada susunan ketatanegaraan yang mendasar. Kemudian yang ketiga, ada pembatasan kekuasaan negara. Ketiga unsur ini memastikan agar negara berjalan secara adil dan demokratis. Kemudian berikutnya, hakikat konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, ada pendapat dari Ferdinand Lassalle. Menurut Ferdinand Lassalle, konstitusi dibagi menjadi 2, yaitu konstitusi secara sosiologis, yaitu hubungan kekuasaan nyata di dalam masyarakat. Kemudian konstitusi yuridis, naskah hukum yang tertulis. Kemudian berikutnya ada pendapat dari Herman Heller. Konstitusi bukan hanya UUD, tetapi mencerminkan kehidupan politik masyarakat. Kemudian yang terakhir ada dari K.C. Weare. Menurut dia, konstitusi adalah kumpulan aturan yang mengatur jalannya pemerintahan, mulai dari UUD hingga ke Undang-Undang Dasar. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga ke Undang-Undang Dasar yang memiliki banyak pasal. Kemudian ada fungsi utama dari konstitusi. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, seperti yang sudah disebutkan tadi, agar pemerintah tidak mempunyai kekuasaan yang berlebih dan melanggar hak asasi manusia. Terus berikutnya ada melindungi hak asasi warga negara. Kemudian mengatur hubungan antar lembaga negara, mewujudkan check and balance. Kemudian berikutnya ada urgensi konstitusi bagi negara. Konstitusi sangat penting karena membatasi kekuasaan, mencegah kekuasaan absolut.
Yang kedua, menjamin HAM, kepastian hukum bagi rakyat. Yang ketiga, sumber hukum tertinggi, batu uji semua peraturan. Dan keempat, sebagai identitas dan cita-cita negara, cita-cita bangsa. Adapun juga konstitusi sebagai pemersatu bangsa, penentu tujuan negara. Jadi setelah semua yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah kesepakatan luhur sosial kontrak antara rakyat dan negara, menjadi kompas negara dalam menjalankan kekuasaan. Jika konstitusi tidak ada, maka kekuasaan akan mudah disalahgunakan oleh pemerintah, seperti yang disebutkan tadi, absolut, kekuasaan absolut. Kemudian hak rakyat akan terabaikan dan negara cenderung otoriter. Konstitusi adalah syarat utama negara hukum yang demokratis seperti Indonesia yang berdasarkan demokratis. Mungkin cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika sudah paham semua, mungkin cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.